3 perusahaan IPO hampir 200 miliar dolar. Semua dalam 1 tahun. SpaceX sudah listing, Anthropic dan OpenAI akan menyusul. Dari sekarang, investor mengincar satu tanggal, 6 Juli. Hari yang akan menggerakkan saham teknologi kamu. Kenapa? Nah, ini yang kamu harus tahu. Halo semuanya, balik lagi di X Talks. Gue XTB Elite Manager Joe, dan di sini ada bareng sama gue juga Aga ya, dari XTB Research Analyst. Aga, jadi Jumat kemarin kan IPO SpaceX itu akhirnya terjadi ya. Dan menurut gue ini bukan cuma event satu hari aja. Menurut gue ini bisa reshape seluruh landscape pasar untuk sampai akhir tahun 2026 ini. Nah, bener banget Joe. Apalagi kalau kita lihat ya, siapa yang udah ngantri di belakangnya. IPO SpaceX ini juga cuma sebagai permulaan. Nah, itu yang mau kita discuss nih hari ini. Jadi bukan cuma recap listingnya aja, tapi efek domino ke depannya dan kenapa nih relevan buat semua orang yang pegang saham tech. Kita mulai dari apa yang terjadi Jumat kemarin ya. SpaceX listing di Nasdaq dengan ticker SPCX dan harga IPO ini fix di 135 dolar. Total risknya itu 75 miliar. Itu lebih dari 2 kali lipat rekor Saudi Aramco yang 29 miliar di tahun 2019. Nah, ini kalau dari sisi struktur ada yang menarik nggak sih, Gak? Nah, yang menariknya itu adalah di prosesnya. Sahamnya baru mulai ditradingkan hampir 2 jam setelah bel pembukaannya. Ini bukan masalah gangguan teknis ya, memang prosedur standar IPO untuk skala sebesar ini memang seperti itu. Nasdaq itu harus mencocokin dulu nih jutaan order sebelum transaksi pertama terjadi. Ini hal yang sama ketika IPO Meta yang terjadi di tahun 2012. Iya, gue inget kasus Meta tuh ya. Dan begitu akhirnya mulai trading, pergerakan harganya cukup telling ya. Dibuka di 150, terus dia naik ke 176 di sesi sore, terus ditutup di 161. Jadi bisa dibilang naik 19% dari harga IPO-nya. Nah, yang paling gilanya adalah volumenya ini. Volumenya ini hampir 500 juta saham berpindah tangan dengan volume 33 miliar. Ini lebih besar dari gabungan ETF, Triple Q dan juga SPY di hari yang sama. Ya betul, jadi lebih besar dari Triple Q dan SPY digabung. Itu menunjukkan seberapa besar attention ya market ke listing ini. Betul, dan kita lihat ya market cap-nya itu langsung menyentuh di angka 2,1 triliun dolar. SpaceX ini menjadi perusahaan publik ke-6 terbesar di Amerika di hari pertamanya. Tapi yang gue notice, 19% itu moderat untuk IPO sebesar ini. Kalau kita bandingin sama IPO Cerebras. Naik 68% di hari pertamanya awal tahun. Dan kalau gue lihat pasar prediksi sebelumnya, mereka itu memperkirakan pembukaan di 175 sampai 200. Jadi 150 itu sebenarnya shortfall dari ekspektasi pasar. Nah benar, ini merupakan sinyal bahwa sebagian besar hype-nya sudah di-price in oleh market. Pasar sudah mengantisipasi ini dari jauh-jauh hari. Yang artinya cerita besarnya bukan di hari pertama SpaceX. Cerita besarnya di apa yang datang setelahnya. Dan ini yang menurut gue lebih krusial ya buat kita bahas. Nah ini kenapa SpaceX ini bukan sekedar satu perusahaan doang yang listing. Ini menjadi satu proof of concept di mana membuktikan pasar publik sanggup menyerap debut triliunan dolar dari perusahaan yang belum cetak laba. Dan sekarang di belakang ini ada 2 raksasa AI yang sudah mengantri. Anthropic dan OpenAI, dua-duanya udah filing ke SEC dalam waktu yang berdekatan banget. Nah benar nih, Anthropic ajuin dokumen IPO secara rahasia di tanggal 1 Juni. Valuasi terakhirnya itu di angka 965 miliar dolar setelah saham Syariah diterbitkan senilai 65 miliar dolar. Revenue run rate mereka sudah berada di angka 47 miliar dolar per tahun di Mei 2026. 47 miliar bukannya awal tahun masih di 9 miliar ya? Itu 5 kali lipat dalam 5 bulan. Nah itu benar banget, 5 kali lipat. Growth rate-nya sudah hampir nggak masuk akal ya sebenarnya kalau kita lihat.
Dan kalau gue bandingin, OpenAI yang udah punya hampir 900 juta pengguna aktif mingguan, revenue tahunannya itu masih di 25 miliar. Anthropic di 47 miliar dengan base user yang jauh lebih kecil. Itu monetization-nya per usernya memang beda kelas. Nah, itu insight yang bagus, Joe. Dan OpenAI juga sudah ngajuin draft S1 rahasia tanggal 8 Juni kemarin, seminggu setelah Anthropic. Valuasi yang dibidik di atas $1 triliun. Target listing antara September sampai akhir 2026. Sedangkan Anthropic sendiri targetnya di Oktober ini. Jadi dalam 1 tahun kalender, pasar itu bisa terima 3 mega IPO ya sekaligus. Goldman Sachs proyeksiin total IPO proceeds 2026 bisa lewatin 160 miliar. SpaceX sendiri udah di 75 miliar. Kalau 2 sisanya ikut listing, gabungannya itu bisa hampir 200 miliar dolar. Nah, lebih besar dari yang seluruh dana IPO yang dihimpun di Amerika sejak tahun 2022. 200 miliar dari 3 perusahaan dan uang segitu harus ditarik dari satu tempat. Nah, satu tempatnya ini kita harus cari tahu nih, karena dari suatu tempatnya ini termasuk saham-saham yang sudah ada di portofolio investor sekarang. Maksudnya gimana tuh Gak? Boleh dijelasin gak mekanismenya? Nah, jadi begitu si SpaceX ini masuk ke Nasdaq 100, dana indeks seperti Triple Q itu wajib beli sahamnya. Dan Nasdaq sendiri udah revisi aturan mega IPO, sehingga dalam 15 hari SpaceX ini bisa masuk ke dalam perdagangan. Artinya, kemungkinan SpaceX ini bisa masuk di indeks Nasdaq itu sekitar 6 Juli. Kurang dari sebulan dari sekarang ya, itu cepet banget. Dan begitu itu terjadi, diperkirakan ada pembelian mekanis senilai 22 sampai 27 miliar dolar dari indeks fund. Nah, uang segitu tuh nggak muncul dari udara gitu ya. Sumbernya kita bisa lihat dari mereka jual sebagian posisi saham yang sudah ada di indeks. Berarti Apple, Nvidia, Microsoft, saham-saham gede yang udah di Nasdaq 100 itu juga bisa kena jual sebagian ya. Bukan karena ada masalah sama perusahaannya sih, tapi memang karena indeksnya butuh ruang aja buat SpaceX. Yes, betul banget Joe. Itu yang disebut namanya tekanan jual mekanis. Murni soal cara kerja indeks, bukan secara fundamentalnya. Nah, dan ini yang bikin gue mikir lebih jauh. Itu kan baru SpaceX aja. Kalau Anthropic dan OpenAI juga ikut listing dan akhirnya masuk indeks, efek yang sama bakal terulang. Belum lagi investor institusi yang mau dapat alokasi di IPO itu kemungkinan harus lepas posisi existing dulu nih buat siapin dananya. Nah, itu adalah tekanan jual berlapis yang belum terrefleksi di harganya yang sekarang. Dan itu adalah satu hal lagi yang belum banyak orang perhatiin nih. Opsi SpaceX mulai diperdagangkan hari ini. Dealer harus bangun buku opsi buat perusahaan 2 triliun yang floatnya cuma 3-5%. Float segitu kecil di market cap sebegitu besar, itu setup yang sangat rawan untuk volatilitas ya. Itu sangat rawan ya. Float kecil, opsi baru listing, potensi masuk indeks dalam waktu dekat. Ini adalah 3 faktor yang bisa bikin harga gerak tajam ke 2 arah. Oke, kalau kita lihat gambaran besarnya sebentar. SpaceX ini kan trading di 94 kali revenue-nya ya. Belum pernah juga cetak laba. Total kerugian dari awal berdiri perusahaan ini sampai sekarang udah di 41 miliar dolar. Tapi market tetap terima nih, mereka divaluasi 2 triliun. Apa sih menurut Aga yang bikin investor itu rela nih masuk di harga yang cukup premium? Karena yang dibeli bukan kondisi sekarang ya kalau menurut gue, tapi potensi ke depannya. Starlink, terus ada kontrak pemerintah, terus juga ada space economy dan juga integrasi AI. Investor itu percaya semua bakal terjadi sangat besar dan sangat cepat. Dan kalau Anthropic dan OpenAI juga listing di valuasi triliunan, artinya pasar lagi all in kedua sektor yaitu AI dan juga space atau antariksa. Pertanyaannya nih, itu kan keyakinan yang tepat atau malah terlalu optimis? Nah, itu yang bakal kejawab dalam 1 tahun ke depan. Tapi yang jelas sekarang, ada satu tanggal yang harus dipantau oleh semua orang, yaitu 6 Juli itu. Kenapa tuh 6 Juli? Itu merupakan perkiraan waktu SpaceX bisa masuk indeks ke Nasdaq 100. Begitu itu terjadi, indeks fund kayak seperti Triple Q otomatis wajib beli saham SpaceX. Masalahnya, uang buat beli itu datangnya dari menjual sebagian saham yang sudah ada di indeks seperti saham Apple, Nvidia, Microsoft, semuanya bisa kena.
Jadi saham yang kita pegang itu bisa turun bukan karena ada masalah ya sebenarnya perusahaannya secara fundamental, tapi memang karena indeksnya itu lagi atur ulang komposisi. Betul, itu yang disebut tekanan jual mekanis. Nggak ada hubungannya sama sekali sama fundamentalnya, tapi murni soal cara kerja indeksnya. Oke, jadi bottom line-nya nih, SpaceX baru buktiin pasar siap terima perusahaan triliun dolar yang belum profitable. Tapi ini baru chapter pertama ya Ga ya, karena Anthropic nih targetnya kan nanti di Oktober, OpenAI kira-kira juga bakal nyusul nih di akhir tahun. Kalau ketiganya berhasil listing di 2026, ini kan jadi siklus IPO paling masif sejak era .com. Betul, dan setiap listing pasti punya efek domino ke saham-saham yang udah ada. Ini bukan cuma soal ikut beli IPO, tapi soal ngerti bagaimana portofolio existing kita bisa kena terdampak. Nah, buat kalian yang nonton, dari 3 IPO ini, mana yang kalian tunggu? SpaceX yang udah listing, Anthropic, atau OpenAI? Tulis di komentar. Buat yang mau mulai investasi saham global, ada promo deposit spesial nih untuk nasabah baru di XTB. Cek detailnya melalui link description box. Jangan lupa like, share, subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten lainnya dari XTB. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat update analisa pasar terbaru. Dan semua yang kita bahas hari ini merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Riset dahulu sebelum ambil keputusan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. See you!